yang diberikan itu Pak Hasbi seperti biasa durasinya kita itu 50 menit, kurang lebih maksimal 20 menit Bapak gunakan untuk mengajar ala peer teaching dengan menganggap kami sebagai peserta didik. Yang berikutnya akan ada 15 menit untuk kami berdua, masing-masing 15 menit untuk melakukan pendalaman terhadap penyampaian materi atau gagasannya Bapak yang Bapak sampaikan. Mungkin Pak Marten sudah monitor, Pak Marten? Sambil nunggu Pak Marten dulu ya, Ya, Pak Pak. Hasbi, baru kita. Ya, Saya ke saya belakang. sudah beri pengantar, Pak. Barangkali bisa di... siap, siap, siap. Barangkali bisa dimulai, Pak. Ya. Oke. Selamat siang, Pak Hasbi. Selamat siang, Pak. Bagaimana, Pak? Kabarnya, Pak? Baik, Pak ya? Alhamdulillah baik-baik sih, Pak. Sudah siap, Pak ya? Saya kira pengantarnya tadi sudah disampaikan Pak Yasni. Siap, Kurang Pak lebihnya Yesi. seperti itu, Pak. Jadi kami hanya mau meminta Bapak mengajar, ya layaknya mengajar di sekolah, Pak ya. Jadi anggaplah kami ini sebagai peserta didik, anggaplah negasikan saja keberadaan kami, Pak. Tidak apa-apa. Supaya Bapak bisa lebih lancar, bisa lebih alamiah menyampaikan materinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yastin barangkali bahwa waktu yang kami berikan itu tidak lebih dari 20 menit. Nah, efektifnya sih rata-rata 15 menit karena jangan sampai banyak hal yang nanti yang kami ingin tanyakan yang itu butuh waktu yang lebih Bapak menyajikan itu dalam waktu yang 15 menit itu dan dalam kondisi darurat mungkin atau terpaksa ya kami masih beri waktu sampai 20 menit. Tapi saya sih berharap Bapak santai saja, tidak usah tegang supaya apa yang Bapak sampaikan itu bisa lebih natural, bisa lebih santai. Ya, terutama bahwa Bapak harus mengajar berdasarkan RPP yang sudah Bapak buat. Runutannya itu ya sesuai yang Bapak buat itu, mulai dari kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti, dan selanjutnya kegiatan penutup. Termasuk di dalamnya Bapak bisa melakukan improvisasi bagaimana menarik perhatian siswa yang menjadi bagian penilaian kami juga, Pak. Begitu Pak Asbi ya. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Saat ini mungkin tidak ada, Pak. Ya. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Hasbi. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Mungkin pada hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran seperti biasanya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, ada kalanya kita baik untuk berdoa bersama supaya semua kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah di sisinya. Untuk anak-anakku sekalian, ketua kelas silahkan pimpin kita dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Setelah tadi kita dalam berdoa, karena sebagai umat yang beragama, kita harus kegiatan kita itu harus selalu bernilai ibadah di sisinya nantinya ya. Lanjut, saya akan melihat juga anakku semua, mengabsen anakku semua satu persatu. Hadir ya. Pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem bahan bakar bensin konvensional atau yang biasa bilang orang sistem bahan bakar yang masih menggunakan karburator. Tapi sebelumnya saya ingin tanya anakku dulu, pada pertemuan minggu lalu materi apa yang diajarkan atau masih ada yang tersimpan di pikirannya tentang pembelajaran minggu lalu? Oh ya, betul sekali anak-anakku, pemateri kita tahun lalu, pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang sistem pemasukan dan pembuangan pada sepeda motor. Ya. Sistem pembuangan dan pemasukan pada sepeda motor itu sangat erat juga kaitannya dengan sistem bahan bakar, karena di
di sistem pembuangan dan pemasukan yang beroperasi di situ adalah bahan bakar. Contohnya adalah bensin. Yang sering kita gunakan adalah premium, bensin, pertalite, dan pertamax. Ya, di tujuan pembelajaran kita kali ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Di antaranya yaitu tujuan pembelajaran pertama adalah setelah mempelajari ini anak-anakku saya harapkan dapat mengetahui komponen-komponen apa yang ada pada sistem bahan bakar. Kemudian yang kedua adalah anak-anakku sekalian setelah dapat mengidentifikasi macam-macam komponen yang ada pada sepeda motor, kita akan lanjut mengetahui kerusakan-kerusakan apa ya yang biasa terjadi pada komponen-komponen sepeda motor, misalnya tangki bahan bakar ya, kerusakan-kerusakannya apa. Kemudian berikutnya adalah setelah pembelajaran nanti ini Bapak berharap bisa melakukan pembongkaran atau overhaul pada karburator ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya ada beberapa pengantar yang Bapak berikan karena metode yang kita gunakan pada hari ini adalah metode luring ya, kita bertemu langsung di kelas. Oke, saya akan menampilkan beberapa cuplikan materi. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada beberapa yang akan saya sampaikan komponen-komponennya, tolong diperhatikan yang baik ya. Karena di akhir nanti saya akan memberikan sebuah permasalahan nantinya yang akan kita selesaikan bersama. Poinnya itu adalah mengapa ketika sepeda motor diparkir lama itu biasa bensinnya merembes keluar atau orang biasa bilang banjir ya, seperti itu. Saya tampilkan ya. Ini adalah sistem bahan bakar bensin konvensional sepeda motor. Tadi tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama kita akan mencoba mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar. Ada tangki bahan bakar, fungsinya apa? Yang paling umum kita ketahui bahwa tangki bahan bakar itu adalah tempat menampung bahan bakar. Kemudian ada tutup tangkinya, fungsinya tidak lain adalah untuk mencegah keluarnya bahan bakar di dalam tangki ketika ada goncangan. Kemudian setelah dari tangki itu akan mengalir ke selang bahan bakar. Selang bahan bakar yang fungsinya yaitu untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Tapi di antara selang itu ada saringan bahan bakar ya, ada saringan bahan bakar di sini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran-kotoran atau air ya yang terdapat pada tangki sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ya. Di selang juga itu ada keran bahan bakar ya, di situ juga ada keran bahan bakar ya. Kemudian keran ini fungsinya adalah menutup dan membuka ya sesuai dengan keinginan yang punya motor ketika diparkir ya. Kemudian komponen berikutnya itu ada penyaringan udara ya. Ini penyaringan udara juga sangat urgent fungsinya karena menyaring kotoran-kotoran sebelum bercampur nanti bahan bakar bercampur di dalam karburator ya. Di karburator disinilah bensin dan udara itu bercampur ya melalui melalui teori Corneli ya di situ, sehingga memanfaatkan kevakuman yang ada dalam ruang bakar sehingga campuran bahan bakar dan udara itu bisa masuk ke dalam bahan bakar dalam silinder ya untuk dilanjutkan ke pembakaran.
Ini tadi fungsi-fungsinya sistem bakar, yaitu paling inti adalah menyuplai bahan bakar, membersihkan bahan bakar dari kotoran, mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas, ya, atau bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Tadi saya sudah jelaskan komponennya ya. Kita lanjut. Ini beberapa jenis tangki. Ada tangki sport ya, dan ada tangki cup atau orang biasa bilang motor bebek ya. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada penutupnya ya. Penutup bahan bakar atau penutup tangki juga itu sangat origin fungsinya ya, sebagai penutup pelindung lubang masukan debu dan air, tempat sirkulasi udara dan pernapasan pada aliran bahan bakar, dan menjaga bensin untuk tidak tumpah ketika ada guncangan ya. Kemudian ada keran bahan bakar. Keran bahan bakar ya ada dua jenis ya, manual, kemudian ada yang otomatis. Tapi fungsi dasarnya adalah satu, yaitu untuk menutup dan membuka bahan bakar untuk masuk ke dalam karburator. Kemudian ada saringan udara. Saringan udara ini penting juga, selalu ada ya. Jadi kalau ada motornya anak-anakku sekalian, itu kalau mau direparasi juga harus diperbaiki, harus dilihat estetikanya ya. Jangan asal ganti, asal buka ya, saringan udaranya diganti dengan yang racing. Tapi kita harus perhatikan beberapa unsur ya, untuk mengetahui bahwa ini ideal dipakai di motornya anak-anakku sekalian ya. Kemudian kita masuk ke fungsi dan komponen dari karburator. Silahkan diamati, ada gambar, di situ ada tortel, ada pegas ya. Materinya ini anak-anakku sekalian nanti Bapak bagi ya, nanti Bapak bagi di linknya kita nanti di Google Chrome, silahkan di-download nanti di situ. Di situ pembelajaran lengkapnya ada ya. Pembelajaran lengkapnya ada di situ nanti. Bapak anak-anakku sekalian bisa download ya. Di situ juga ada video nanti, anak-anakku sekalian bisa lihat di situ ya. Fungsi karburator yang pertama itu merubah bahan bakar cair menjadi gas. Bensin itu kan bentuknya cair, kemudian ketika sudah mau dimasukkan ke dalam ruang bakar itu dia harus berbentuk gas, bercampur dengan udara. Ya. Kemudian campur udara bensin yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Kemudian menyuplai campuran bahan bakar udara ke dalam ruang bakar. Prinsip kerjanya perbandingan udara dan bahan bakar atau biasa disebut air flow ratio atau AFR-nya, itu perbandingan udara dan bahan bakarnya itu 1/15. Itu teoritisnya ya. Perbandingan teorinya itu 1/15. Menghabiskan 1 gram bensin diperlukan 15 gram kadar oksigen dalam udara 35%. Kemudian campuran kaya itu 1/13 menjadikan pemakaian bahan bakar boros. Campuran miskin dari 1/17 menjadikan pemakaian bahan bakar irit ya. Jadi anakku nanti tergantung mau gunakan yang mana, mau kasih kaya motornya, mau kasih miskin motornya. Nah, kita lihat di perbandingan teoritisnya ya. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya maksud Bapak, permasalahannya itu apa yang menjawab bahan bakar menetes saat diparkir dalam waktu lama. Ya, jadi anak-anakku sekalian, itu tadi pemaparan singkat materi Bapak tentang sistem bahan bakar bensin konvensional ya, bahan bakar. Karena perkembangan berikutnya itu anak-anakku sekalian itu bukan lagi menggunakan konvensional, kita sudah melangkah ke sistem injeksi bahan bakar atau biasa bilang EFI atau EV ya, seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang komponen-komponen apa yang ada di sepeda motor, kerusakan-kerusakan apa ya. Silahkan pertanyaan ya, berikan pertanyaan, kemudian kita nanti akan jawab bersama. Ada? Ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Cocok betul sekali bahwa fungsi dari tangki bahan bakar itu nak ya, itu menampung bahan bakar ya. Kemudian ini ada tipe sportnya, tipe cupnya ya, silahkan dibaca itu ya. Nah ya, itu jawaban dari pertanyaan anakku tadi, apa fungsi utamanya ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok ya, kelompok anak sekalian ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 5 orang ya, disesuaikan dengan jumlah kita. Dan di kelas ini saya lihat ada 19 orang ya. Jadi kelas 2 ini TBSM ini itu ada 19 orang, kita bagi ada 4 ada 5 ya. Materinya didiskusikan yaitu kelompok 1 bisa mengambil kerusakan yang ada di tangki, kemudian yang kedua kelompok 2 bisa mengambil diskusi tentang karburator ya, kerusakan sering terjadi karburator. Kelompok 3 bisa mengambil tentang kerusakan atau yang ada di saringan bahan bakar ya. Hasil diskusi nanti saya harap anak-anakku semua nanti bisa mempresentasikan di depan ya, satu persatu, kemudian teman-teman yang lain bisa menanggapi dan memberi masukan tentang hasil dari diskusi anak-anakku sekalian ya. Kita kasih nanti waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Sumbernya silakan anak-anakku mencari di internet ya, atau di Google Chrome-nya Bapak ya, di Google Classroom-nya Bapak, di situ sudah ada materi ya. Kemudian bisa juga mencari dari sumber yang relevan lain di internet yang lain, karena pembelajaran kita ini ya sudah bisa menggunakan media YouTube ya dan sebagainya. Tinggal anakku sekalian nanti merangkum dalam buku tulisnya ya, kemudian nanti kita diskusikan bersama di depan ya, satu persatu. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih anakku ya. Terima kasih telah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Karena melihat waktu juga sudah, guru berikutnya sudah akan mau masuk ya. Sebelum Bapak tutup, ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya. Pertama itu kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa merawat komponen-komponen bahan bakar kita ya, komponen-komponen sepeda motornya anakku yang khususnya di sistem bahan bakar itu bisa awet ya, tangkinya, karena biasa tangki itu biasa keropos nak ya, jadi usahakan tangkinya jangan terlalu kosong ya, jangan terlalu irit mengisi, isi 1 liter nanti habis isi lagi, itu bisa menyebabkan tangkinya cepat keropos ya. Nah ya, kemudian saringannya harus sering dibersihkan ya, dibuka kemudian disemprot menggunakan kompresor ya. Kalau lama ya bisa diganti karena harganya tidak terlalu mahal ya kalau untuk saringan bahan bakar, demi keawetnya sepeda motornya anak-anakku nanti ya. Seperti itu. Kemudian karburatornya juga sering diservis ya, dibuka, diperhatikan sistem-sistemnya, sistem pelampungnya, sistem percepatannya. Jika anakku juga mau balap apa dan lain sebagainya, itu semua bisa diperhatikan di karburator ya. Itu pelajaran kita, kesimpulan kita pada hari ini. Kemudian anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa materi kita pertemuan ke depan atau minggu depan itu kita coba akan membahas nanti tentang sistem bahan bakar injeksi ya. Bahan bakar injeksi, di situ kita akan membahas tentang sensor, aktuator ya. Itu semua nanti kita akan bahas di pertemuan ke depan. Untuk materinya juga silahkan dilihat di Google Classroom-nya Bapak, silahkan dibaca-baca dulu ya, supaya ada bahan nanti diskusi untuk pertemuan ke depan ya. Saya rasa anakku itu cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Oh ya, saya lupa ya, sebelum kita tutup, ya, kita baiknya berdoa bersama. Kali ini berdoanya biar Bapak yang pimpin saja ya, supaya inilah ibadah, ilmunya kita dapat ya, berkahnya juga kita dapat ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Itulah anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini. Ya, tetap jaga kesehatan karena sekarang masih virus corona ini masih berada di sekeliling kita. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kalau ke sekolah tetap memakai masker ya, cuci tangan dengan sabun ya.
supaya ada di sekitar kita bisa terhindar, kita pun juga bisa sehat. Oke, kita cukup. Terima kasih. Kita berjumpa minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi ya sudah presentase. Nah di bagian selanjutnya kami akan bertanya Pak. Jadi siapa ya? Dan untuk kesempatan yang pertama, ya mohon kesediaan Pak Yasdin untuk memulai pertanyaannya. Silakan Pak Yasdin. Terima kasih Pak Marten, Pak Hasbi. Selamat sudah menyelesaikan UKG sampai pada tahap memberikan pengajaran. Ya, tugasnya kami sebenarnya sebagai pembanding saja, membedah apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak telah susun, Pak. Mata pelajarannya di kelas berapa ini, Pak? Kalau di RPP yang saya lihat ini itu kelas 2, 11. Ya, kelas 11. Nah, sekarang saya minta Bapak, ini kan IPK ini Bapak turunkan dari KDKI-nya. Bapak barangkali bisa tunjukkan IPK untuk level C4 yang mana, Pak? Saya boleh lihat tuh, Pak ya? Iya. Ini ada di menelaah kerusakan komponen sistem bahan bakar bensin dengan benar. Itu kalau saya tidak salah, Pak, kata menelaah itu di C4. Iya, menelaah C4 ya, Pak? Menurut saya sih, Pak. Ya, ini dipastikan dulu Pak Hasbi, menelaah itu C berapa? Di KKO taksonomi belum itu menelaah menurut saya di C4, Pak. Ya mungkin kalau untuk level yang lain seharusnya mungkin ya di situ menganalisis ya supaya Bapak bisa pastikan. Nah, Pak Hasbi terkait dengan sistem bahan bakar bensin. Kalau kita bawa ke kehidupan sehari-harinya peserta didik, yang paling relevan untuk kita jadikan sebagai contoh itu atau analogi mana kira-kira? Pak. Misalnya kalau Bapak memberikan sampel ke peserta didiknya, mau ngejelasin dengan contoh yang paling sederhana terkait dengan sistem bahan bakar bensin. Kalau dibawa ke bodinya manusia atau tubuhnya manusia itu ngambil contohnya apa, Pak? Nah ini, kalau saya boleh berimprovisasi atau beranalogi sendiri itu tentang pemasukan air minum ke dalam tubuh manusia. Karena masukkan air tubuh ke dalam manusia itu tidak boleh full, itu harus disediakan sepertiganya itu udara, kemudian sepertiganya lagi itu air. Seperti itu kalau bisa sih, seperti itu. Nah, kalau inputannya begitu, lalu apa bedanya dengan sistem bahan bakar bensin dengan diesel? Pertama, kalau perbedaan... Di prosesnya Bapak kan tadi bawa ke tubuh manusia. Enggak, kalau Bapak bawa ke analoginya ke tubuh manusia. Kira-kira pembeda penjelasannya itu nanti pada saat mulai dari masuk gitu, prosesnya minum kan ya, mulai dari situ awalnya. Nah, kira-kira menjelaskan pembedaannya dengan analogi itu gimana kira-kira? Pembedanya? Iya, gimana kira-kira membedakannya? Contoh ya, kalau membedakan ini kan kalau jelas air di tubuh, air dianggap analogikan sebagai bensin. Ya. Udara itu dianalogi kalau sering udaranya anggaplah kita bulu hidung atau masker ya. Itu kan sebelum masuk ke dalam karburator atau sebelum masuk ke dalam lambung itu bercampur dulu di leher atau di mana. Susah juga analogikannya kalau begitu. Nah, sekarang Pak Asmi saya tanya, pembakarannya bensin itu dengan diesel yang mana sih lebih cepat, Pak? Bensin dan
diesel di dalam ruang bakar atau di luar, Pak? Kalau bahan bakar diesel dengan bensin di luar dari ruang bakar, lebih cepat bensin. Di internalnya kalau sudah di dalam. Dalam internal combustionnya di dalam ruang bakar itu, Iya, iya. kalau pribadi saya sih, saya belum bisa melakukan, karena belum melakukan penelitian lebih lanjut dan saya belum baca, itu lebih cepat diesel, Pak, karena dia pembakaran sendiri, dia tidak butuh bantuan dari pengapian, dari percikan bunga api. Nah, itu bedanya sebenarnya soal injeksi yang Bapak sebutkan tadi itu. Nah, sekarang pas di ini kan kalau misalnya ngejelasin itu tadi dibawa ke analogi manusia, yang paling rumit kan kalau misalnya itu sudah sampai di tahap yang lebih dalam. Misalnya terjadinya pembakaran di kerongkongan itu apa namanya air sudah sampai di tenggorokan itu sudah terasa lebih deras itu kan bisa dianalogikan dengan bensin sampai di sana. Nah, kemudian kalau yang sifatnya tidak terasa sampai misalnya orang sampai sudah buang kentut itu yang paling dekat, yang paling repot itu dianalogikan sebagai sistemnya diesel. Jadi dia memiliki efek yang lebih jelas dibandingkan dengan apa namanya bensin. Pas dengan itu kira-kira. Menurut Pak Hasbi, kalau kita menganalogikan sesuatu dalam antara materi yang kita jelaskan dengan kehidupan sehari-hari, kontribusinya apa kira-kira ke peserta didik? Kontribusi yang utama itu mereka harus cepat paham, coba, tentang proses sistem bahan bakar ini. Enggak, maksud saya bagaimana dampaknya ke peserta didik kalau kita menganalogikan pembelajaran yang sedang berlangsung dengan kehidupan sehari-hari. Itu bermanfaat enggak sih menurut Bapak? Secara tidak langsung itu bermanfaat, Pak. Karena dengan begitu dia lebih cepat paham, oh ternyata bahan bakar itu masuknya seperti ini, saringan udara itu seperti ini. Yeah. Jadi ketika dia di dunia langsung, di luar, oh dilihat, oh ternyata fungsi saringan bahan bakar itu seperti bulu hidung, mencegah debu masuk ke dalam paru-paru, mencegah debu masuk ke dalam karburator, atau bahkan masuk ke dalam ruang silinder. Jadi ketika mau mereparasi motornya, itu memikir-mikir lagi, karena biasa saringan udaranya sudah standar, dia ganti yang dekat lagi di pintu masuknya udara di karburator, dia ganti dengan yang racing, kan. Bahayanya luar biasa. Nah, kira-kira di daerah-daerah tempat. Kalau metode ya, kalau metodenya kita biasanya kayak gitu, itu merangsang peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi nggak sih, Pak? Mungkin kalau di peserta didik itu sudah tinggi sih, Pak. Karena sudah tinggi kalau di peserta didik ya. Iya. Nah, Pak Hasbi biasa untuk mengukur pemahaman tingkat tingginya peserta didik itu evaluasinya kayak gimana, Pak? Ada di perancangan evaluasi sih, Pak. Kalau contoh kita akan bertanya. Iya, gimana? Contoh. Gimana caranya? Ya, harus ada rubriknya sih, Pak. Kalau mau secara teoritisnya harus ada rubriknya. Tapi kalau mau secara wawancaranya kita sudah bisa tahu, bisa aja. Nah, misalnya kalau mengevaluasi itu bisa nggak kira-kira tiba-tiba muncul pertanyaan sesukanya kita? Nah, misalnya tiba-tiba berkembang. Kalau secara administrasi memang harus ada, Pak, terekam seperti ini, ini yang harus ditanyakan. Tapi kalau di dalam kelas itu bisa, kalau saya sih fleksibel saja sih, Pak, kalau pertanyaan peserta didik. Justru misalnya, kalau Bapak buat rubriknya, buat panduannya, apa enggak buat Bapak itu semakin kaku justru? Jadi lebih baik saya nih kembangkan evaluasi itu semausanya saya aja deh. Daripada giliran nanti mengevaluasi, kitanya malah malah kaku, kikuk gitu kan. Kalau misalnya bertanya yang runut-runut sesuai dengan yang ada, yang tertulis. Ya, Pak, kalau pribadi saya ini berkomentar secara pribadi, bagaimanapun juga kita harus ada rekam jejak yang akan kita tanyakan, karena kita berurusan dengan administrasi. Ketika ada pengawas dan lain sebagainya, tanya rubrik penilaiannya bagaimana, kalau kita tidak tanyakan kan ribet juga jadinya. Jadi kalau
Di kelas secara langsung kan kita yang tahu peserta didik bagaimana karakternya, ya kita harus tanya situ seperti itu. Nah, sekarang Pak Hasbi, ini kan banyakan pembelajaran daring sekarang. Menurut Bapak, kira-kira pembelajaran daring itu dalam mengevaluasi atau menilai benar-benar subjektif, subjektif apa objektif menurut Bapak? Menurut pribadi, menurut pribadi atau Ya, menurut Bapak selama praktik-praktiknya ini, misalnya kalau Bapak laksanakan pembelajaran, ini secara pedagogi ya, menurut Bapak itu objektif apa subjektif? ada ranah saya bisa objektif, ada ranah saya bisa subjektif, Pak. Saya tidak bisa juga masukkan, oh saya objektif terus, gitu enggak. Nah, kira-kira yang paling dominan selama ini kalau Bapak pembelajaran daring, subjektif apa Saya sih subjektif saja. Saya melihat secara subjektif? Misalnya, personnya saja, kehadirannya. contoh yang paling nah, Kan tidak mungkin saya, kan ada gitu saya ya. dapat pesan dari beberapa dosen guru yang lalu, itu anak yang rajin ke sekolah itu atau anak yang rajin daring itu lebih berpotensi bagus dibanding walaupun dia pintar tapi malas masuk. Jadi bagaimanapun juga kehadiran itu jauh lebih saya perhatikan dibandingkan ketika dia evaluasi, ketika dia saya tanya langsung dia bisa. Saya lebih objektifnya ke situ Pak, penilaian pribadinya, kehadiran mereka kalau pribadi sih seperti itu. Berarti itu penilaian sikapnya Bapak ya. Nah, sekarang kalau selain menilai sikap misalnya, kalau di daring menilai keterampilan gimana caranya, Pak? Jadi kalau ini berapa tahun terakhir ini sudah COVID ini sudah mengajar 2 tahun, sudah tahun kalau tidak salah 2 tahun ya Pak ya. Itu saya kasihkan nilai itu videonya, fotonya, karena kita tidak dapat bertemu langsung. Contoh, ini sistem bahan bakar, karena saya sudah tahun terakhir bawanya ini sistem bahan bakar. Saya suruh foto aja dengan anak-anaknya pegang, ini namanya apa, ini komponennya. Kemudian kalau dia bisa bongkar cupnya, bisa direkam seperti itu. Itu pun nilai keterampilannya pun tidak terlalu jauh ke coach-nya begitu sih Pak. Penting dia bisa tentukan ini bendanya, ini caranya buka, ini bautnya ini yang dibuka, itu sudah saya nilai keterampilan sih Pak. Mungkin odds-nya mungkin jauh memang. Kalau jadi susah nilai hots-nya kalau daring ya Pak ya. Susah nilai hots kalau daring. Kalau pribadi sih tentang nilai keterampilannya, kalau khusus untuk keterampilannya mungkin saya susah nilai odds-nya karena saya yakin. Nah, satu dari yang terakhir Pak. Tadi saya banyak nanya tentang pedagogi. Sekarang ke profesional. Yang paling sering bermasalah di sistem bahan bakar bensin itu apa sebenarnya Pak? Yang konvensional. Iya, yang terkait materinya Bapak tadi. Yang sering ditanyakan siswa, karena saya harus berdasar ke siswa dulu nih Pak, karena mereka yang sering menemukan permasalahan. Jadi kalau saya masuk, apa sih yang biasa rusak? Sering banjir Pak. Nah, ini permasalahan yang paling sering. Motorku sering banjir Pak. Jadi, nah, kenapa kalau banjir gitu Pak? Itu kalau ranah motornya saya lihat dulu Pak sih. Kalau kayak macam smash itu kan lain lagi, dia itu punya masalah. Walaupun dia sering banjir, kita sistem pelampungnya sudah dicek ternyata masih bagus, ternyata masih ada yang lain. Itu pun yang sampai sekarang saya masih belum bisa ketemu tuh penyakitnya. Walaupun bengkel saya tanya juga di dekat-dekat rumah, itu tidak tahu penyakitnya apa. Makanya solusi terbaiknya kita carikan keran manual, karena smash itu pakainya keran otomatis, jadi kita ganti ke keran manual seperti itu. Itu mencegah banjir. Jadi sifatnya kasuistik. Ya. Klasikal sih Pak pertanyaannya anak untuk sifatnya untuk saya. Sifatnya kasuistik berarti Pak ya? Iya. Oke, baik Pak Martin, mungkin saya sudah ngambil sekitar 15 menit ini, lumayan panjang tadi. Ini orang terakhir, dan untuk sesi selanjutnya pendalamannya kita, tadi saya sudah melakukan itu. Mungkin berikutnya Pak Martin, terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan ke Pak Martin. Terima kasih Pak Yasdin. Pak Hasbi. Ya Pak. Tanya dulu Pak, Bapak ini ngajar di mana Pak? Untuk 2 tahun terakhir saya sudah mengajar di SMK Bulo Pak, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ya, berarti orang Sulawesi juga ya? Iya. Ya.
Tadi Pak Yasdin banyak mengupas tentang pengetahuan Bapak, kemampuan Bapak dalam mengajar. Nah, mungkin di bagian saya ini saya akan lebih banyak menggali tentang materi yang Bapak bahas ini ya. Jadi, Baik. tapi sejauh ini saya mau kasih respon dulu terkait apa yang Bapak sudah sampaikan. Jadi saya sih menilai bahwa apa yang Bapak sampaikan ini kalau dilihat dari TPACK-nya itu saya kira masih kurang Pak. Kalau nanti diperbaiki lagi. Terus yang Baik. kedua, mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dari materi yang Bapak sampaikan ini juga sangat kurang Pak. Jadi tolong itu bisa dipikirkan, bisa diimprovisasi lagi sehingga materi yang Bapak ajarkan itu betul-betul menggali pengetahuan siswa lebih jauh lagi. Yang pada akhirnya kita harapkan bahwa mereka bisa mencipta, itu kan tingkatan berpikir yang paling tinggi, itu kan mencipta. Nah, Bapak membahas tentang apa ini? Sistem bahan bakar konvensional ya, Ya, Pak. yang arahnya kepada sistem karburator kan. Nah, saya hanya mau tanya Pak, kenapa Bapak masih tertarik bahas yang ini sementara teknologi ini kan kita sudah tinggalkan. Kita sudah ada pada sistem EFI, electronic fuel injection dan sistem injeksi lainnya. Kenapa Bapak masih tertarik bahas yang ini Pak? Oke. Ya, Izin komentar Pak ya. ya Kenapa masih berminat mengajarkan ini? Yang pertama ada beberapa item sih Pak yang mempengaruhi. Mulai dari yang pertama tentang KD-nya memang kita dari pusat itu memang harus diajarkan. Yang kedua kondisi di sekitar sekolah atau masyarakat peserta didik di dekat-dekat sekolah itu mereka menggunakan karburator Pak, karena mereka itu masih biasa kalau ke kebun, kalau biasa di sini di dekat sekolah dia bilang motor taksi, itu rata-rata masih menggunakan karburator motornya. Jadi pergi angkat coklat, angkat padi itu masih menggunakan sistem bahan bakar yang karburator. Jadi penekanan pengajaran kami pun juga melihat itu ya harus diajarkan, tetap disemangatkan ke anak-anak seperti itu. Ya, jadi kejadiannya kan kondisional Pak ya. Iya Pak ya. Tapi saya kira bukan hanya itu Pak, itu juga jadi bagian kita memberi pemahaman ke siswa tentang perkembangan teknologi sistem injeksi itu sendiri. Sehingga di dalamnya ada komparasi mana yang lebih efisien, mana yang lebih bermanfaat untuk perkembangan teknologi itu sendiri. Itu saya kira Pak alasannya selain yang Bapak sampaikan itu. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya mau sampaikan, tanyakan, tadi Bapak singgung-singgung tentang bahan bakar bensin termasuk di dalamnya. Ini kedengaran suara Pak? Suara saya Pak ya? Tidak kedengaran? Kecil Pak. Mohon maaf, kecil. Iya. Ini masalahnya ngantuk ini Pak. Ini Pak, tadi Bapak singgung kan tentang bahan bakar bensin. Itu Pak ya. Jadi ini kedengaran Pak ya? Sudah besar ini Pak ya? Nah, saya tertarik menggali lebih jauh itu. Ada tadi Bapak sebutkan AFR. Apa itu AFR? Air Fuel Ratio kan, perbandingan udara bahan bakar kan. Nah, pernah tidak Bapak berpikir dari mana angka 15 itu? Kan tidak ujuk-ujuk itu datang dari langit itu ditentukan langsung 1:15. Nah, dari mana kira-kira itu Pak? Saya mau jawabnya saja ya, itu mungkin hasil penelitian seseorang sih Pak, tapi saya pun juga belum baca siapa penelitinya seperti itu. Kenapa sampai dibandingkan 1:15, 1:13 kalau gemuk, 1:17 kalau kurus. Itu saya belum pembuktian seperti itu Pak. Hanya bacanya di teori di buku seperti itu. Nah, itulah kekurangan kita Pak sebenarnya. Nah, itu karena kita memang belum baca atau malas malah. Justru dari situ, dari hal-hal yang demikian itu kita memancing keinginan tahuan siswa itu melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Ini dari mana ini? Itu kan tidak lain dari jenis bahan bakar yang kita gunakan. Itu. Kalau bensin itu rumus kimianya apa itu? C8H15 kalau tidak salah. Nah, itu kalau kita reaksikan dengan udara kan bukan oksigen. Udara itu kan ada N2-nya. Kita dapatkan persamaan reaksinya. Nah, dari sana kita bisa hitung berapa perbandingan udara ini ya, bukan oksigen, dengan bahan bakar untuk menghasilkan produk pembakaran berupa CO2 dan H2O kan itu. Dari sana kita bisa hitung bahwa sebetulnya kebutuhan udara yang digunakan atau oksigen, kalau kita bisa nanti bagi lagi, kalkulasi lagi lebih detail,
berapa oksigen teoritis yang dibutuhkan. Nah, itu kita bisa tahu bahwa itu dibutuhkan itu memang untuk bahan bakar bensin ya, ada angkanya di angka 15 itu. Sehingga dengan demikian kalau kita arahkan siswa untuk melakukan hal yang sama dengan jenis bahan bakar yang lain, ya mereka cukup tahu rumus kimia bahan bakar itu sehingga bisa mereka menghitung sendiri berapa perbandingan udara bahan bakar yang dibutuhkan ke sana. Nah, itu saya kira materi atau subjek pengetahuan yang bisa dikembangkan untuk memancing tingkat berpikir orang untuk menyelesaikan problem yang ada di motor bensin itu. Itu Pak ya gambarannya Pak ya. Itu sudah masuk ranah khusus Pak ya kalau sudah. Iya. Yang kita maksud ranah khusus itu kan yang adanya di C4 sampai C6 kan. Yang lower itu kan yang C1 sampai C3. Jangan sampai Bapak menganggapnya C1, C3 itu masih host, padahal itu kan lower itu. Lower order thinking steel. Gitu Pak ya. Nah, ini Bapak singgung-singgung tentang bahan bakar atau motor yang karburator itu. Nah, dalam sistem EV kan jelas itu caranya masuk itu bahan bakar yaitu diinjeksikan kan. Nah, ini karburator ini kan mengalir secara manual atau mekanikal kan, alami. Nah, bisa tidak Pak Hasbi sampaikan ke saya bagaimana prosesnya itu sehingga dia bisa mengalir? Bagaimana prosesnya itu bensin mengalir secara alami masuk ke dalam ruang bakar tanpa ada proses injeksi di dalamnya. Iya. Kalau itulah yang paling mendasari perbedaan. Ini pandangan pribadi saya sebagai pengajar. Kalau ketemu mengajar seperti ini, perbandingan antara. Hasbi, saya potong dulu deh. Iya. Jadi jangan kita bilang pendapat pribadi ya, karena ini kan sudah ada kajian teoritisnya semua ini. Kalau kita bilang pendapat pribadi itu kan terlalu subjektif itu. Nanti anak-anak susah juga membantah. Kan gitu. Artinya meskipun kita punya otoritas di dalam kelas untuk menyampaikan banyak hal, tapi kan ya, perlu ada dasarnya kalau kita sampaikan sesuatu. Apalagi ini kan konteksnya kan mengajar. Kalau kita ngajar itu kan kita memberi pengetahuan yang benar-benar ada, bukan dalam imajinasi kita. Kan gitu Pak ya? Ya. Ya. Tolong Pak disampaikan. Perbandingan mendasar antara kemasukan bahan bakar antara injeksi dan konvensional. Nah, kalau diinjeksi jelas ada sensor atau injektor ya yang menyemprotkan bahan bakar ketika sudah mau ke posisi langkah hisap. Sedangkan di karburator itu memanfaatkan kevakuman yang dihasilkan dari langkah hisap itu. Ya, jadi ketika proses langkah hisap itu kan ada kevakuman di dalam. Saya kira cukup Pak. Saya tidak perlu terlalu lama karena saya kira jawabannya sudah cukup. Saya bisa tahu bahwa apa yang Bapak pahami itu sudah benar. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang saya mau tanyakan ini tadi ada di pemaparan Bapak. Bapak sampaikan bahwa anak-anak itu diajari supaya tangkinya jangan kosong. Karena kalau kosong nanti tangkinya berkarat. Nah, itu kan pengajaran seperti itu kan menurut saya itu itu mengajarkan sesuatu proses yang tidak benar, saya pikir, yang biasa kita sebut dengan miskonsepsi kan. Konsepnya kan itu salah, itu bukan karena tangkinya kosong sehingga berkarat tangkinya. Gitu Pak ya. Nah, saya tanya lebih lanjut, kenapa itu kalau tangki kosong tangkinya cepat berkarat? Kenapa? Dari literasi yang saya baca Pak, dan dari perbandingan yang saya baca itu, kalau tangki itu sering kosong, itu kan bahan bakar cairan, kemudian ketika kosongnya itu dihuni oleh udara. Jadi ada bahan bakar cairnya, ada udaranya. Kalau dia kosong atau sedikit bahan bakarnya, berarti cairannya sedikit, lebih banyak udaranya. Di udara ini kan kita ketahui ada uap-uap air yang mengikut selalu seperti itu. Jadi di dalam cukup Pak Hasbi ya. Jadi mestinya Pak Hasbi kalau menyajikan materi ya konsepnya harus jelas Pak, dan itu harus disampaikan juga secara jelas ke siswa, jangan dibuat
membuat siswanya menjadi mengambil kesimpulan yang tidak benar. Nanti di temannya itu nanti disampaikan bahwa jangan kok tidak aneh itu penyebab berkarat itu tangki itu karena kosong, itu kan salah itu. Padahal ada proses yang menyebabkan tangki itu berkarat, kan begitu. Itu pasti ya. Nah, kemudian berikutnya yang saya mau tanya, tadi ini ada ditanyakan juga oleh Pak Yasdin bahwa bagian yang sering bermasalah di sistem karburator itu adalah sering banjir, Pak ya. Iya, Pak ya. Nah, di pertanyaan Pak Yasdin tadi itu sepertinya tidak ada solusi, Pak ya. Maksudnya ada solusi yang bagaimana, Pak? Kenapa dia selalu banjir? Tadi kan ditanyakan Pak Yasdin, apa yang sering bermasalah di sistem pengaliran bahan bakar bensin itu, terutama di karburator. Katanya kan sering banjir. Nah, Bapak tadi sudah sampaikan bahwa ternyata pelampungnya itu masih betul, masih bagus, tapi masih sering banjir. Lantas kalau kondisinya seperti itu, ya kira-kira kenapa itu, Pak? Itu hanya berlaku dari yang saya sempat teliti, Pak, yang bukan teliti yang yang sempat saya amati di motor yang sering dipakai siswa saya itu ada dibilang motor smash keluaran Suzuki. Itu kalau ke lab kami bongkar bersama itu masih bagus tentang sistem pelampungnya, tapi masih tetap bocor ketika dia diparkir dalam sore atau pagi, pasti ada yang menetes. Nah, itu saya pun sampai sekarang nggak bisa jawab itu, Pak. Hanya solusi yang saya kasih itu, saya di selangnya itu saya kasih keran manual, bukan lagi dia pakai keran otomatis. Seperti itu, itu kan tidak menyelesaikan masalah, Pak, karena itu kan merubah konstruksi awalnya yang memang sudah desain sedemikian rupa. Mestinya kita kan berusaha mencari. Itu sampai sekarang saya masih belum dapat juga, Pak. Saya cari juga, berkonsultasi dengan bengkel pun saya belum dapat, Pak. Trackingnya itu saya kira bisa dimulai dari komponen apa yang menghambat aliran itu keluar, saya kira. Mulai dari pelampung sampai itu kan yang saya ingat saya itu di ventilnya itu kan itu bisa juga kan diperiksa itu. Mungkin dia tidak rapat itu, dia tidak bisa lagi menutup sempurna sehingga tetap air bisa bensin itu bisa tetap keluar. Kan bisa dilihat dari situ juga. Iya, jadi tetap harus akademis penyampaiannya, misalnya dirunut cara diagnosisnya dari mana. Nah, itu ya, kalaupun misalnya sampai pada tahap yang memang tidak bisa, berarti ada case lain yang bisa kita lihat. Nah, ini jawaban yang kita harapkan kan secara akademis pendiagnosaan itu. Kira-kira begitu, Pak Martin ya? Iya, mestinya kan kita kan ini ada di ranah akademik, jadi setiap penyampaian kita ada dasarnya, tidak asal-asalan. Nah, kalau Bapak sampaikan tadi itu kan ya bukan bagian dari pembelajaran, Pak, karena hanya jadi dari pengalaman-pengalaman biasa saja kan, dan itu konkretnya tidak menyelesaikan masalah ternyata. Itulah tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin tidak ada solusinya. Kalau awalnya itu bisa baik dan sempurna, ya pasti dalam perjalanannya ada masalah, kita bisa selesaikan. Dan cara trackingnya itu ya perhatikan komponen yang dibangun atas sistem itu apa-apa saja dan periksa semua. Apakah dia berfungsi secara properly atau bagaimana? Yang jelas kalau dia berfungsi baik, ya pasti tidak akan terjadi banjir-banjir itu. Gitu, Pak Swia? Siapa ya? Masukannya, Pak, masukan. Berapa menit lagi, Pak Yasdin? Suara. Oh, 5 menit lagi, Pak. Masih 5 menit lagi kalau dilihat dari waktu. Saya masih mau bertanya. Iya. Begini, Pak Swia. Jadi Bapak kan hanya membahas tentang sistem pengaliran bahan bakar, Pak ya? Iya, Pak, iya. Tapi di dalamnya kan kita juga pasti bicara tentang proses pembakaran itu sendiri. Kan tidak mungkin kan hanya kita kasih tahu anak-anak bahwa itu bensin mengalir dari tangki ke ruang bakar, kan tidak seperti itu. Pasti kan kita juga menyinggung tentang proses pembakaran itu sendiri dalam ruang bakar. Prinsip pembakarannya itu sehingga itu terjadi pembakaran itu seperti apa awalnya, Pak? Asmi? Ya, Pak, ya. Masih kecil sekali suaranya, Pak, ya. Makin madodong ini karena 3 hari.
Nah ini yang saya mau tanya Pak, itu kan bensin, kalau masuk di dalam ruang bakar kan dibakar. Nah, proses pemasukan bahan bakar bensin dengan bahan bakar diesel itu kan ada perbedaan sedikit. Iya Pak, iya. Itu kan tergantung karena dipengaruhi oleh karakteristik dua bahan bakar itu. Nah, saya mau tanya, proses terjadinya pembakaran di dalam ruang bakar itu untuk motor bensin itu seperti apa itu? Dan biasanya dia pakai siklus apa itu? Paham Pak Aswi? Paham Pak, tapi saya lupa kalau nama siklusnya. Jujur saja saya lupa nama siklusnya kalau siklusnya Pak. Tapi kalau proses pembakarannya mulai dari langkah isap kemudian sampai percikan bunga api 10 derajat sebelum sampai TMB pada saat mau kompresi itu dipercikan bunga api sehingga terjadi ledakan seperti itu. Kalau nama siklusnya mohon maaf saya kayaknya lupa Pak kalau nama siklusnya. Ya, dari siklus itu kita bisa belajar, kita bisa lihat itu proses yang Bapak sampaikan tadi. Itu siklusnya biasanya kita pakai siklus Otto kan itu siklus bahan bakar bensin kita pakai siklus Otto. Kalau bahan bakar solar atau diesel itu kita pakai siklus diesel. Itu. Nah itu kalau proses knocking sendiri itu terjadi di kenapa itu? Kan biasa kan terjadi knocking itu di proses pembakaran itu. Kenapa? Sistem yang sendiri itu di diesel Pak ya? Mau diesel, mau bensin kan sama, itu kan ada knocking kan gelitik itu istilah bengkelnya orang biasa sebut gelitik itu. Kenapa itu? Knocking. Ya. Itu terjadi cepat sekali pengapiannya, belum sampai ke TMB, belum sampai ke TMA, belum sampai full ke sampai 10 derajat itu sudah percikan bunga api. Biasanya variabel apa yang pengaruh itu pasti kalau dia terlalu cepat. Biasanya kenapa itu? Ada banyak faktor yang mempengaruhi itu, tapi coba sebutkan minimal 2 saja kira-kira. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi knocking itu? Saya perlu belajar lagi kayaknya ini Pak. Ya, jadi paling tidak itu kalau disebutkan itu kan ada paling tidak ada 5 kan itu, tapi 2 yang saya minta itu ya paling tidak karena kualitas bahan bakarnya. Kan syarat bahan bakar itu supaya dia lebih tahan kompresi kan nilai oktan yang kita harus tahu. Berbeda dengan solar itu kita harapkan justru malah dia cepat terbakar yang diindikasikan dengan nilai setan ampernya kan itu. Kemudian yang kedua ya paling tidak itu pengapiannya mungkin terlalu maju. Kira-kira gitu ya Pak Asbi. Iya, makasih banyak Pak. Asbi. Kita akhiri Pak. Nah yang saya mau sampaikan ke Pak Asbi, kami sudah melihat apa yang Bapak sudah tampilkan. Kami akan segera menilai dan akan berembuk. Dan pada akhirnya kami akan mengambil satu kesimpulan. Apakah Bapak layak untuk terus ke proses selanjutnya yaitu proses PPL. Atau malah Bapak diminta untuk sekali lagi melakukan hal yang sama di hari Rabu Pak. Ya Pak, iya siap-siap. Ya Pak ya, jadi tunggu saja hasilnya paling tidak di dalam 1-2 hari ini hasilnya akan Bapak terima dan kalaupun misalnya Bapak lulus ya selamat dan kiranya bisa melakukan proses selanjutnya dengan baik dan kalaupun tidak ya berbesar hatilah untuk melakukan hal yang sama dan kiranya bisa melakukan yang lebih optimal lagi Pak. Itu harapan kami Pak. Kira cukup Pak Asbi dan saya akhiri dengan ucapan wassalam dan selamat siang. Silakan Lip Pak Asbi. Siang, ya. Terima kasih banyak. Mohon izin ya. Iya, silakan ya. Ya. Sukses Pak Hasbi. Terima kasih Pak.